Murah mana, biaya balik nama Habib jadi Sayyid atau biaya kabur Yaman aja? Nah, ini adalah sebuah meme atau sebuah ungkapan dari netizen ya, yang akhir-akhir ini memenuhi ruang publik gitu ya. Dan saya baru sadar ternyata di Indonesia ini ada satu profesi yang lebih cepat dari birokrasi negara. Kalau ganti nama di KTP saja itu harus dukcapil gitu loh. Ganti alamat harus urus berkas. Kemudian apalagi ya, mengurus BPJS juga butuh proses. Ganti paspor pun juga ada prosedurnya. Nah, ini ada yang instan. Besoknya udah diganti dari nama sebelumnya. Nah, ini kata netizen, ada yang lebih cepat dari itu semuanya. Kemarin itu gelarnya Habib, ya pakai identitasnya Habib namanya, sekarang diganti Sayyid gitu loh. Nah, saya pikir netizen tuh nggak kehabisan ide teman-teman. Nah, ini saya akan memperlihatkan komentar ya dari postingan di Dr. Sugeng gitu ya. Ada yang nanya ini teman-teman, bertanya dengan santun, berapa biaya balik nama dari Habib menjadi Sayyid gitu kan. Nah, kemudian ada yang mengomentari atas nama Hadi Temojo. Nah, dia menyampaikan gini, Dr. Sugeng yang tersayang, kalau biaya balik nama dari Habib menjadi Sayyid itu saya nggak tahu gitu kan. Tapi kalau biaya balik Yaman, tanyakan saja pada Asukibin yang pernah umroh ke Tarim gitu kan. Jadi kalau ada pertanyaan sebenarnya murah mana biaya balik nama dari Habib ke Sayyid daripada biaya kabur Yaman aja gitu kan. Nah, sebenarnya ini adalah sebuah ungkapan atas kegelisahan umat ketika memahami polemik nasab di saat ini gitu ya, dan tingkah laku daripada Mbak Alawi itu sendiri gitu loh. Nah, karena netizen ini unik teman-teman. Kalau ada artis ganti nama itu ya mereka santai aja, wajar gitu loh. Kalau ada politikus ganti partai ya sudah hal biasa. Namanya di lingkaran politik gitu ya. Tapi kalau ada akun yang dulu pakai Habib lalu berubah jadi Sayyid, ini yang jadi masalah. Langsung netizen akan berburu siapa itu Habibnya yang berganti menjadi Sayyid gitu loh. Komentar juga mulai muncul. Kira-kira hari ini branding apa ya untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap nasab mereka yang selama ini diagung-agungkan. Karena mereka sendiri membatalkan, catatan mereka sendiri membatalkan, sehingga hari ini tuh banyak sekali promo-promo ataupun marketing ataupun endorsement yang dilakukan Habaib untuk memulihkan lagi kepercayaannya. Nah, kira-kira bisa nggak kira-kira kepercayaan publik itu kembali kepada Habib ini adalah cucu Nabi. Dan ini fenomena sosial yang harus kita amati dan kita akan sedikit refreshing ya, tanpa ada serius kita memahami dan mengomentarinya. Karena hari ini di episode kali ini saya ingin hanya untuk refresh saja supaya kita nggak usah serius amat lah tentang polemik nasab. Oh, mereka itu juga sudah menjawab, bisa cuma personal kritik gitu loh kan. Kemudian lah tidak substansi, muter-muter, blunder, ya wajar lah kalau misalkan mereka dijadikan meme ataupun bulian senasional. Ya, sahabat Charlie dimanapun berada, selamat datang di Papa Zara Insight Channel. Kali ini saya nggak ingin membahas tentang polemik nasab secara serius ya, kita akan tanggapi secara enteng saja. Karena saya melihat akhir-akhir ini ya, belakangan ini netizen tuh mulai ramai memperhatikan satu fenomena yang saya lihat itu cukup unik. Ada yang mungkin bertanya dengan nada candaan, atau ada yang menyindir. Ada yang juga benar-benar penasaran terkait situasi dan kondisi terkait polemik nasab. Namun di balik itu semua ada pertanyaan sederhana. Kenapa sekarang makin banyak nama yang dulu pakai gelar Habib berubah jadi Sayyid? Atau ada juga yang dulu pakai Habib berubah nama menjadi Kiai Haji?
Bahkan ada yang menyebut candaan viral yang seperti screenshot dari postingan Facebook, postingan YouTube ya dari kanalnya Dr. Sugeng barusan yang di awal. Makin banyak mereka itu mengganti nama dari Habib menjadi Sayyid. Bahkan ada yang mengkaitkan kira-kira biaya balik nama dari Habib ke Sayyid itu berapa gitu loh. Artinya kan ini kan juga bisa dianalogikan bahwa mengganti kepemilikan seperti BPKB, kepemilikan tanah, rumah, itu kan kalau balik nama itu kan butuh proses, butuh biaya, butuh waktu, butuh persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Namun hari ini merubah gelar nama dari Habib dan Sayyid itu instan. Ini karena ada polemik nasab gitu loh. Nah, kalau dipikir-pikir teman-teman, netizen Indonesia ini kreatif dan tidak kehabisan ide. Sifatnya bukan menghina sebenarnya, tapi karena klaim mereka yang terus-menerus, yang mereka nggak pernah mau mengakui kalau nasabnya palsu, berkali-kali dibantah Wali Songo itu bukan Balawi, mereka masih ngeyel. Ya artinya tanggapan dari netizennya dibuat tandaan gitu kan. Nah, yang menarik ini teman-teman ya, semakin banyak orang bertanya, ini kita analisis agak serius ya, secara komunikasi publik dan secara sosial digital gitu ya. Yang menarik, semakin banyak orang itu bertanya, semakin banyak juga akan muncul meme-meme baik di Facebook, di TikTok, Instagram ataupun di seluruh platform sosial media. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam dunia internet ada satu hukum yang sulit dilawan. Ini analisisnya. Artinya apa hukum itu? Semakin dijelaskan, ini maka semakin banyak yang penasaran. Semakin ditutupi kebohongan, maka akan semakin dicari dan digali kebenarannya. Kemudian ketiga, semakin dibantah, maka akan semakin viral. Jadi klan Ba'alawi ini sekarang ini berupaya untuk Untuk menjelaskan ulang. Bahkan di postingan Facebook saya menemukan kronologi debat yang ada di Wali Songo, UIN Wali Songo ya, bulan Agustus tahun 2024. Ceritain panjang lebar. Udah 2 tahun yang lalu dibahas lagi. Semakin menjelaskan, seolah-olah disclaimer, oh kami ini yang salah, oh kami ini yang yang terzolimi, padahal mereka playing victim. Kemudian banyak konten-konten yang sesama kibin atau sesama habaib atau sesama kiai mendukung habaib ataupun lingkaran itu semakin menutupi ya, maka publik akan semakin mencari kebenarannya, akan semakin menggali kebenaran terkait polemik Habib. Dan semakin dibantah, maka semakin viral. Jadi saran saya sebenarnya kalau Ba'alawi mau hidupnya tenang ya, mereka nggak banyak dibully ya, senasional, ya mereka lebih baik diam, nggak perlu menjelaskan apa-apa. Nah, artinya kalau nasabnya sahih, terus kemarin kita bahas ya, nasabnya mutawatir, itu nggak perlu dijelaskan sedemikian rupa. Nggak perlu dibela dengan pasukan-pasukan bahasa di sosial media. Biarlah kebenaran itu terungkap sendiri. Biarlah orang itu akan ngomong sendiri. Biarlah kebenaran itu berbicara sendiri. Nggak perlu dijelasin. Nggak perlu testimoni, datangan ulama dari Syria, dari mana lagi nanti Zimbabwe, nanti dari mana lagi? Dari Turki, nanti dari mana lagi, dari Papua ataupun mana, itu nggak perlu. Karena semakin dijelaskan, semakin dibantah, itu semakin viral, semakin orang itu penasaran dan ingin menggali terus menerus terkait polemik nasab, terkait nasabnya Ba'alawi. Terus muncul lagi sindiran keras ya, ada apa saya baca sindiran keras netizen gitu ya. Kalau memang benar ya nasabnya Ba'alawi, dan kalau memang lagi ramai soal nasab, ya murah mana biaya ganti nama
digital ya, kan nama digital tuh nama akun dari Habib kepada Sayyid, daripada mereka harus biaya ke Yaman atau biaya kabur Yaman aja gitu loh. Ini bukan pertanyaan tentang administrasi negara. Ini adalah sindiran. Ini bahasa apa ya? Bahasa satir internet lah, ataupun bahasa satir digital ataupun sosial media. Karena hashtag kabur Yaman aja itu muncul sebagai simbol sindiran bahwa setiap polemik besar ini akan selalu memunculkan berbagai macam reaksi yang lucu daripada publik digital. Dan ini fenomenanya, mereka membawa ranah pembenaran nasabnya mereka membawa membela nasab mereka kan di dunia sosmed. Jadi kita bisa meneliti perilaku netizen di sosial media. Nah, jadi kesimpulan teman-teman, di luar candaan itu ya, sebenarnya ada fenomena menarik untuk bisa kita bahas dan pesan untuk kita semua pegiat sosial media. Sebenarnya perubahan nama, gelar ataupun semacam identitas yang ditampilkan di sosial media yang seringkali menunjukkan bahwa bagaimana seseorang itu ingin dipersepsikan di hadapan publik, dihormati, disanjung ataupun dipuja. Nah, di era digital ini teman-teman, identitas itu bukan hanya soal siapa kita, ya, siapakah kita semuanya, latar belakang kita apa, tapi juga bagaimana kita ingin dikenal oleh banyak orang gitu loh. Nah, oleh sebab itu teman-teman, ketika netizen melihat perubahan-perubahan besar ketika ada nama Habib itu berubah menjadi Sayyid, ya semacam itulah ataupun sejenisnya lah, mau dia Habib ke Kiai Haji ataupun Habib diganti dengan Al Ustadz atau Asyarif gitu kan, maka teman-teman ataupun netizen ini tidak hanya melihat nama, mereka tuh membaca simbol. Oh, ini ada simbol yang runtuh. Ini ada simbol yang lagi hancur. Ini ada simbol yang lagi digugat pertanggungjawabannya ketika mengaku sebagai nabi. Kemudian membaca pesan dan kemudian membuat interpretasi sendiri. Jadi teman-teman, kalau setuju dengan Habib diganti Sayyid di sosial media, silakan teman-teman tulis komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya, terima kasih.